Iya. Capek ya Bu ya? Capek. Biasanya yang megang marawis itu anak-anak muda. Karena bahannya marawis itu lebih tebal daripada rebana biasa, betul ya? Naboknya kudu pakai tenaga. Makanya hati-hati ibu-ibu kalau kalau deket sama ibu-ibu yang suka megang marawis ya. Jangan-jangan lupa dia pengen megang nun dia tabok ya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, berkah ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita semua Allah berikan kesempatan untuk kembali bersilaturahim di dalam majelis yang mudah-mudahan insya Allah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ngedengar ada tetangga kita, saudara kita, teman kita mau berangkat ke tanah suci, seneng apa sedih? Seneng apa sedih? Jujur, seneng apa sedih? Pengen ikut ya, nggak diajak. Seneng kita ya, Masya Allah. Alhamdulillah tetangga kita, saudara kita Allah kasih kesempatan dipanggil berangkat ke tanah suci. Ada nggak di antara kita di sini yang nggak pengen berangkat ke sana? Tentunya nggak ada ya. Namanya umat Islam, namanya umat Rasulullah, pasti di dalam hati kita pengen nginjek tanah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Betul apa betul? Kenapa kita pengen ke sana? Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, kok ditanya lagi. Kenapa pengen ke sana? Pengen berziarah. Emang di sana ada Nabi? Ada kuburan. Di mana? Makamnya di Raudhah. Di mana? Di Madinah. Di Madinah. Kalau umroh ke Madinah? Madinah. Alhamdulillah, betul. Jadi kalau urusan umroh dengan haji, ya apa sih bedanya umroh sama haji? Bedanya haji Kalau haji nggak bisa sembarang waktu kita berangkat ya. Bu, mau kemana? Saya mau berangkat haji dulu. Berangkat haji di bulan Rabiul Awal. Bisa nggak? Di bulan Safar, di bulan Muharram? Nggak bisa. Itu mah harus di bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Nggak bisa di sembarang waktu. Tapi kalau umroh, kapanpun kita berangkat ya bisa insya Allah, kecuali ketika tempatnya udah ditutup sama pemerintah Saudi karena mau dipersiapkan haji biasanya ya. Tapi kemarin menjelang jemaah umroh masih terus berjalan walaupun udah deket-deket waktu haji. Alhamdulillah. Jadi bedanya yang pertama waktunya, yang kedua ritual ibadahnya beda ya Bu ya. Apa yang beda? Kalau haji ada yang namanya wukuf di Arafah, melontar apa? Jumrah. Itu yang beda. Ada mabit di Muzdalifah, ya di Mina, Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina, itu yang nggak ada ketika kita umroh. Kalau umroh makanya disebut haji kecil karena yang kita kerjain cuma tawaf dan sa'i ya, itu doang ya. Tapi umroh bisa kita kerjakan berkali-kali. Beda dengan haji. Kalau haji ya satu orang cukup ngerjain sekali aja niatnya, ya kan? Nggak bisa berkali-kali karena memang hanya satu waktu itu. Jadi ibu jangan sampai mau dibodohin orang, dibohongin orang ketika misalnya kita titipkan badal haji ke satu orang yang dia menerima untuk 5 orang misalnya. Bisa nggak kayak begitu? Nggak bisa. Satu orang hanya bisa membadalkan untuk satu orang karena niat haji hanya satu. Nggak bisa bareng-bareng. Beda dengan umroh. Kalau umroh udah selesai bisa balik lagi ke mikot. Selama masih kuat mah badannya ya. Temen saya ada tuh, dia punya travel juga, berdua-dua sama suaminya ngebadalin umroh. Sampai kata dia dapat 45 juta. Masya Allah, saya bilang. Karena sekali minta badalin dia minta bayaran 5 jutaan kalau nggak salah tuh. Gede apa kecil Bu? Gede. Gede juga ya. Gede juga ya.
5 juta untuk satu orang dibadalin umroh. Berangkat mikot, balik umroh, selesai dia berangkat lagi berdua-dua suaminya. Kata saya lagi sampai segitunya nyari rezeki gitu ya. Kata dia lagi bangun pesantren, masya Allah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau umroh bisa berkali-kali selama kitanya masih kuat. Tapi kalau haji, satu orang cuma bisa melakukan 1 kali. Jadi jangan mau dibohongin ya Bu, karena banyak juga orang-orang yang suka nakal nih, ngebohongin terus dapat sertifikat badal haji, padahal hajinya nggak sah, ya kan? Begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita ikut berbahagia dengan Ibu Haji Widodo beserta keluarga yang katanya berenam ya berangkatnya ya. Masya Allah, Allah mudahkan rezekinya bisa berangkat ke sana. Jangan lupa panggil kita yang ada di sini ya Bu. Mana Ibu Widodonya mana? Oh lagi nangis? Hah? Oh sedih. Oh iya, karena kemarin saya dengar katanya niat bapaknya juga ya yang mau berangkat umrah ya. Iya, mudah-mudahan keberangkatan di sana diberi kelancaran, semuanya juga dimudahkan prosesnya ya. Dan jangan lupa panggil kita yang ada di sini biar bisa ikutan berangkat ke sana. Kepengen ya Bu ya. Apalagi kalau udah pernah ke sana nih. Makanya jangan seuzon mulu sama orang yang bolak-balik ke sana. Karena kalau udah pernah ke sana rasanya nyangkut hati tuh. Pengen balik lagi. Begitu Bu ya. Kan kadang-kadang ada orang yang suka julid, ngapa sih dia bolak-balik umrah mulu misalnya, ngapa sih dia bolak-balik haji mulu gitu ya. Walaupun memang begini, ketika kewajiban haji kita yang pertama sudah gugur, sebetulnya sudah tidak wajib haji lagi ya. Begitu pula umroh itu. Apalagi misalnya ada tetangga kita, saudara kita yang kurang mampu, lebih baik uang yang kita punya disedekahkan buat keluarga yang masih kurang mampu. Tetapi kalau itu sudah kita kerjakan dan kita masih Allah kasih kelebihan harta, kita rindu pengen ketemu sama Rasulullah, apa salahnya sih kita balik lagi? Betul apa betul ya? Mudah-mudahan Allah ringankan kaki kita bisa berangkat seperti keluarga Ibu Tuti Purwanti dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Sekarang pertanyaan saya tadi belum selesai, kenapa kita pengen ke sana? Karena yang pertama, haji dan umroh adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, mungkin ibu-ibu udah hafal ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa tuh artinya? Dan bagi Allah, terus hajjul baiti, haji ke Baitullah itu wajib bagi manusia, bagi orang yang mampu berangkat pulang pergi ke sana. Jadi kalau Allah kasih kita kemampuan, kita wajib berangkat, punya duit, badan sehat. Itu duit jangan buat jalan-jalan ke tempat lain mulu. Berangkat haji, niatin buat haji. Tapi sekarang nih, ibu-ibu tahu nggak, berangkat kita daftar sekarang berangkatnya kira-kira berapa lama? 30 tahun ternyata sekarang kuota kita ya. Ngantrinya 30 tahun. Orang Bekasi nih, orang Bekasi ada yang sampai 50 tahun di luar Jawa sana. Masya Allah. Jadi sekarang kalau ada punya duit, udah tabungin, langsung aja setorin. Enggak, itu mah urusan Allah, mau dipanggil cepet, mau dipanggil lambat, yang penting kita udah punya niat, udah punya ikhtiar mau berangkat haji itu. Nah makanya banyak orang yang karena berangkat hajinya masih lama, akhirnya dia umroh aja dulu ya. Kalau umroh 30 sampai 50 jutaan ya, tergantung yang diambil paketnya yang mana. Kalau haji paling enggak kita udah nyetor 25 juta, itu 25.500.000 ya, itu udah dapat kuota atau udah dapat porsi bukan kursi ya. Kok jadi kursi mah lagi pada nyalek ya. Dan dapat porsi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dapat nomor cepat dipanggil. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang ini juga banyak juga orang yang akhirnya pengen pakai jalan lain nih, buat yang masih muda terutama ya.
Banyak yang nggak masih muda di sini nggak? Ini potongannya kurang muda. Banyak juga nih yang masih muda-muda, mereka cari cara lain. Jadi ada yang namanya petugas haji. Petugas haji itu sebetulnya diutamakan buat yang sudah pergi haji ya, kalau pembimbing haji. Tapi kalau petugas haji boleh yang belum haji pun berangkat. Yang penting dia ikutan seleksi dengan beberapa tahap itu. Banyak itu anak-anak muda, teman-teman saya juga kemarin banyak yang berangkat. Petugas haji, jadi haji gratis, bisa berangkat. Di sana ngapain? Melayani para jamaah, karena jamaah Indonesia banyak banget. Khususnya yang perempuan itu butuh banyak bantuan gitu ya. Banyak nenek-nenek, kakek-kakek tahun kemarin itu gitu ya. Jadi lansia banyak sekali, teman-teman saya pada ngebantuin. Berangkat ke sana mau ngapain? Ngebantuin ibu-ibu nyuci. Itu teman-teman saya tuh dorong-dorong kursi roda. Tetapi alhamdulillah selalu ada kesempatan untuk ikut haji juga. Akhirnya pulang-pulang bisa jadi haji, alhamdulillah. Tuh banyak juga sekarang kesempatan seperti itu. Yang penting kita niatkan lillahi ta'ala semuanya ya. Jadi yang pertama, kenapa kita berangkat haji dan umroh? Karena itu adalah perintah Allah. Di ayat lain Allah juga menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Niatinnya karena Allah, jangan karena pengen dipanggil haji, jangan karena pengen dipanggil Pak Haji gitu ya, jangan karena pengen wah statusnya beda nih kalau udah haji sama belum. Kita juga nggak boleh ngeremehin orang-orang yang belum Allah kasih kesempatan untuk berangkat ya. Kadang-kadang kan ada begitu, udah tua belum juga berangkat haji. Lah emang haji gampang, ya kan ya? Jangankan kita yang jauh, orang yang ada di penduduk setempat aja mereka juga harus pakai izin untuk bisa haji. Karena di waktu itu manusia seluruh dunia kumpul di situ. Jadi penduduk setempat pun harus ada izinnya untuk bisa haji, gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga. Dan yang namanya haji itu kesempatan panggilan Allah yang yang itu menjadi rahasia Allah. Ada yang digampangin, ada yang Allah tunda waktunya mungkin karena ada hikmah-hikmah tertentu gitu ya. Ada maksud Allah di balik semuanya. Atau ada juga yang udah daftar haji, banyak juga ya jamaah kita yang kemarin udah daftar ternyata belum dipanggil, udah keburu meninggal. Nah kalau udah begitu gimana? Udah niat dia mau berangkat, insya Allah mudah-mudahan udah jadi haji di hadapan Allah. Gitu kita doain seperti itu ya Bu ya. Insya Allah. Jadi yang pertama apa? Karena menjalankan perintah Allah. Yang kedua, haji ke Baitullah atau kita pengen berangkat ke sana juga memenuhi panggilannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ingat ya, kalau kita berangkat haji kan ngapain sih ritualnya? Tawaf ya, sa'i. Itu lagi sa'i itu ceritanya Nabi Ibrahim ngapain tuh? Bukan Nabi Ibrahim ya, istrinya yang namanya Ibu Hajar ya, nyari air. Ini di sini lagi kekeringan ya kita ya. Ada yang pada kering Bu rumahnya? Hah? Nih di sini nih, wilayah sini ada nggak yang nggak punya air? Kemarin saya sempat kekeringan Bu. Saya sempat kekeringan, makanya karena saya di situ rumahnya bukan sendiri ya, banyak anak-anak juga. Akhirnya pada pengen ke kamar mandi nggak ada air ya. Akhirnya kita ngebor, alhamdulillah sekarang udah ada air lagi. Mudah-mudahan segera turun hujan sehingga kita yang kekeringan Allah kasih air lagi seperti biasa. Dan hujannya yang bawa manfaat shayyiban nafi'an kita minta ya. Jangan hujan tapi akhirnya banjir ngeluh lagi. Namanya manusia kita suka begitu. Nah itu tadi Ibu Hajar nyari air kekeringan kayak kita begini nih. Tapi kalau kita sekarang biar bolak-balik namanya bukan sa'i ya. Ini sa'inya nggak bisa sa'i di sana, sa'i di sini aja. Nyari air. Bukan, Ibu Hajar nyari air ke sana kemari itu sebetulnya juga atas petunjuk Allah. Karena akhirnya itu sekarang menjadi yang kita lakukan ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, yaitu namanya sa'i ya. Dari sofa ngelihat air, kayak ada air di sono, dia jalan ke Marwah. Ternyata di Marwah nggak ada air, dia balik lagi ke sofa. Kelihatan dari jauh seperti ada air, itu namanya fata morgana kalau bahasa kerennya ya. Kita suka ngelihat kan kalau daerah yang panas kayak ada air dari jauh, betul ya? Kalau seperti itu namanya fata morgana. Jadi
kelihatannya begitu tapi sebetulnya tidak begitu gitu ya. Itu jadi Ibu Hajar tuh begitu, sofa marwah, marwah sofa marwah sampai 7 kali, dan akhirnya kemudian Nabi Ismail diperintahkan untuk gerak-gerakin kakinya, keluarlah yang namanya air zam-zam.